Dalam pekan-pekan ini terjadi banyak sekali praktek kebencian dan ketakutan yang berlebihan terhadap eksistensi Muslim di India. Satu, ketika seorang polisi kereta api menembak mati 3 orang penumpang Muslim. Dan setelah dia menembak mati, dia videokan dan dia memuji pemimpin nasionalis Hindu yaitu Narendra Modi dan Yogi. Yang kedua, ada gadis kecil muslimah diperkosa oleh sebuah geng kriminal dan videonya ini diedarkan oleh mereka sebagai sebuah tindakan yang membanggakan. 3, ada seorang wanita muslimah diserang di mana pakaiannya dirobek di depan umum oleh sekelompok pria Hindu, dan ketika seorang pria muslim mencoba untuk menyelamatkannya, dia hampir mati digantung. Dan mereka berteriak, "Ini pemerintahan kami akan melakukan apapun yang kami inginkan." Kenapa ini bisa terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerugian dunia. Kenapa dunia ini menghadapi kerugian-kerugian yang luar biasa? Ya karena nilai-nilai Islam itu yang rahmatan lil alamin tidak lagi memimpin. Maka itu kita harus belajar muhasabah, introspeksi, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah Islamofobia ini, tentu dengan memperbaiki pemahaman dan praktek keberislaman kita, karena bisa jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Imran Khan dari Pakistan itu ketika dia berpidato, adanya radikalisasi umat Islam. Kenapa? Yang dipicu oleh tindakan rasis, tindakan yang provokatif, dan tindakan teroris yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam ini untuk memancing umat Islam ini menjadi radikal. Seperti yang terjadi di Gujarat, di Kashmir. Sebab itu, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kekhawatiran ini sangat tinggi, apalagi di India itu menurut data Ethnographic Study in Low Income Community itu mengatakan bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi. Jadi ini yang diangkat terus-menerus, diklaim bahwa tingkat kelahiran di kalangan umat Islam itu lebih tinggi dan akan mengubah demografi India. Padahal jauh, jomplang. Ini 1,2 miliar, penduduk muslimnya itu nggak sampai 200. Bagaimana? Ya ini kan klaim-klaim saja untuk menakut-nakuti. Jadi pemerintah dengan aparaturnya, dengan buzzer-buzzernya di India itu menakut-nakuti rakyat pada umumnya itu dengan apa? Akan terjadi ledakan penduduk Muslim, akan mengubah demografi India ini yang tadinya mayoritas Hindu menjadi mayoritas Islam. Itu tidak mungkin karena jaraknya masih jauh, masih 5 kali lipat, dan ini yang terus diproduksi, rasa kecemasan dan ketakutan itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hanya peduli kepada isu-isu yang ada di dalam diri kita, ya, di dalam negeri, tapi juga kita harus menjadi bagian solusi untuk apa? Menghentikan efek dampak dari postkolonialisme dunia. Tanpa adanya kekuatan umat Islam yang solid, persatuannya, persaudaraannya, saya kira kita umat Islam ini tidak akan bisa berbicara banyak untuk menyelamatkan kondisi umat Islam yang ada di dunia. Maka itu, mari kita sama-sama perbaiki kualitas keislaman kita, perbaiki persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Muslim. Nah, harus ada kesatuan suara yang tegas dari negara-negara besar muslimin di dunia termasuk Indonesia untuk menghentikan Islamofobia di India yang tidak kalah kerasnya daripada Islamofobia yang berkembang di negeri-negeri barat.